Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Komisi 10, Ibu Insinyur Hetipi Latifah, IPU ASEAN Eng, yang saya hormati, para pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI, teman kami dari MPK, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu, kami dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, PGM Indonesia. Saya Yai Ropandi sebagai Ketua Umum, didampingi oleh samping kanan saya Ibu Dr. Hajah Neni Anggraini. Kemudian di samping kanan saya Bapak Ahmad Sujainuddin, SPDI. Selanjutnya samping kanannya adalah Sekjen PGM Indonesia Bapak Asep Rijal Asari, SPDI. Kemudian kami membawa pimpinan dari daerah juga, adalah yang paling kiri Ibu Dr. Ati Mulyani, ini Ketua Umum PWPGM Jambi. Kemudian juga kami membawa teman kami dari Jawa Timur, Pak Salim, ini Ketua PGM Bondowoso. Kemudian Jatim. ada Pak Mas Ahmad Dhani dari Jatim. Kemudian di samping kanan saya ini adalah Arif Dipandi, Sekretaris PD Kota Tasikmalaya, perwakilan dari Jabar. Kemudian ada Bendahara Umum Pak Ahmad Najullah selaku Ketua PD PGM Kota Sukabumi, dan Ketua 1 Peri Setiawan, dan Pak Gubansa selaku Ketua 8. Pimpinan Dewan yang saya hormati, bagi PGM Indonesia, momentum hari ini adalah sangat tepat dan dinantikan, karena bagi kami khususnya guru madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan di madrasah sangat menanti penyempurnaan Undang-Undang Sikdisnas ini. Yang pertama, bahwa Ibu pimpinan, madrasah ini seolah-olah, mohon maaf kalau saya mengatakan, dianaktirikan oleh negara. Ya, dalam artian ini harus dimaksimalkan. Kenapa? Karena ketimpangan anggaran seolah-olah ini harus menjadi asumsi kita bahwa Kementerian Agama itu yang vertikalnya itu adalah keagamaannya, tetapi pendidikannya itu juga boleh dibantu oleh pemerintah daerah gitu. Jadi ada tafsiran di bawah itu adalah bahwa madrasah ini seolah-olah itu yang divertikalkan semua. Padahal yang divertikalkan itu adalah agama, tetapi pendidikan madrasahnya saya mohon ke depan di dalam proses pengaturan APBD juga dilibatkan. Nanti akan disempurnakan oleh teman-teman. Yang kedua, kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah. Ini juga merupakan bagian yang terpenting. Mohon izin Bapak Ibu pimpinan Dewan, kalau kita lihat sejarah pendidikan di Indonesia, maka lahir dari pondok-pondok pesantren. Jadi apabila hari ini pesantren dalam hal pendidikan agamaan ingin menuntut kesetaraan dan keadilan, intinya seperti itu, agar pemerintah pusat juga memberikan atensi kepada kita bahwa madrasah juga, siswa-siswa madrasah, sekolah madrasah mempunyai hak yang sama mendapatkan atensi dari pemerintah pusat dan daerah. Kira-kira begitu. Selanjutnya, ini tayangan yang saya kira Bapak Ibu, kami bersinkron dengan Kementerian Agama bahwa hari ini kalau kita lihat jumlah sekolah negeri, baik itu dari tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah, status lembaga ini kurang lebih ada 4.046 Yang negeri. yang negeri.
Sementara yang swastanya itu adalah 83.559 swasta. Bayangkan, artinya sekolah di Kementerian Agama hampir didominasi oleh perguruan swasta. Ini data yang kami sudah sinkronkan dari Kementerian Agama. Kemudian juga dari jumlah nomenklatur, mohon nanti Bapak Ibu pimpinan untuk sikdisres ke depan, untuk tingkat TK ini kita menyebutnya adalah Rodotul Atfal. Mohon dipertegas nanti. RA itu Rodotul Atfal, kemudian itu setingkat TK. Kalau tingkat SD adalah Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini total satuan pendidikannya adalah 26.794 dan peserta didik 4.314.461. Kemudian jumlah gurunya adalah 332.561, tenaga kependidikannya 34.255. Kemudian Madrasah Sanawiyah, jumlah sekolahnya atau satuan pendidikannya ada 19.432 dan peserta didiknya adalah 3.260.707. Kemudian jumlah gurunya untuk sanawiyah ini 3.012.440 dan tenaga kependidikannya adalah 44.723. Sementara untuk tingkat aliyah dengan total satuan pendidikan kurang lebih totalnya adalah 10.147 dengan peserta didik 1.620.802 dan jumlah pendidik atau guru 172.251 dan tenaga pendidikan 26.753. Jadi kalau lihat di data ini bahwa untuk sekolah-sekolah madrasah di Indonesia kebanyakan adalah sekolah swasta. Artinya apa? Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sangat luar biasa. Selanjutnya, slide yang berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah sebaran data guru. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, hari ini guru-guru yang ada di Madrasah Sanawiyah Aliyah maupun MI, begitu juga di RA, masih banyak dan mayoritas adalah guru swasta dan honorer. Ibu pimpinan, saya mengkategorikan guru di madrasah itu hari ini ada 4. Pertama ada ASN, yang kedua ada yang sertifikasi, kemudian ada yang P3K, ada yang honorer, ada yang himpasing, dan yang terbanyak ini adalah guru yayasan ini adalah guru honornya dari yayasan tok. Tidak pernah mencicipi dari pemerintah. Masih banyak Bapak Ibu. Makanya kami pimpinan pusat PGM wabil khusus kepada pemerintah daerah yang telah memberikan honorarium bagi guru-guru yayasan. Kami tiap tahun Ibu pimpinan selalu mengadakan PGM Award. Tepuk tangan untuk kita semua. PGM Award ini salah satunya di Kota Tasikmalaya, walaupun tidak besar Bapak Ibu, guru hak yayasan TO, Bapak pimpinan dewan yang tidak tadi bukan ASN, bukan P3K, itu selalu diberikan menjelang Idul Fitri dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Hibah. Dan itu kami dari PGM Indonesia selalu memberikan PGM Award terhadap bupati, wali kota yang memperhatikan madrasah. Begitu juga hal-hal yang lain. Kami pada kesempatan ini yang berbahagia mohon kepada pimpinan dewan, wabil khusus kepada Komisi 10, agar proses ketimpangan anggaran yang selama ini belum menyentuh
secara maksimal kepada madrasah, termasuk di dalamnya adalah guru madrasah, bisa diakomodir di dalam aturan nanti yang akan datang. Sehingga ke depan dalam proses mencerdaskan kehidupan anak bangsa, kita sama-sama memiliki kesempatan di dalam menggapai citanya. Tidak jarang hari ini anak-anak madrasah memiliki kemampuan yang bisa masuk ke universitas negeri misalnya. Siapa yang tahfidz Quran, alhamdulillah misalnya di universitas negeri ada beasiswanya, kira-kira begitu. Nah, ini karena dididik oleh guru-guru madrasah yang kompeten sehingga mampu dengan fasilitas yang kurang memadai, tetapi kita mampu mendongkrak kualitas sumber daya manusia, wabil khusus guru-guru madrasah. Barangkali itu nanti oleh Pak Arif akan ditambahkan dan Ibu Neni. Saya selaku Ketua Umum menghantarkan garis besarnya saja, karena bagaimanapun juga Bapak Ibu mohon dengan sangat hari ini ke depan atensi dari pemerintah pusat kepada guru-guru madrasah ditingkatkan untuk keintelektualannya, kapasitasnya, begitu juga kesejahteraan. Untuk itu kami persilahkan ke saudara-saudara Arif. Silakan ya Pak, singkat aja dan Bu Neni nanti melanjutkan, silakan. Singkat, nanti biar kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama yang ingin saya minta pertegas adalah bahwa satuan pendidikan dan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah itu memang harus kita mintakan dipertegas bahwa madrasah itu merupakan bagian dari satuan pendidikan. Jangan sampai nanti pengalaman sebelum tahun 2003 dengan tidak disebutkannya madrasah di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kami juga tidak mendapatkan bantuan anggaran atau perlakuan yang baik dari pemerintah daerah. Kemudian juga yang kedua, berkaitan dengan turunan dari undang-undang yang akan diberlakukan nanti, mohon kiranya pihak DPR RI Komisi 10 kiranya dapat mengawal dalam bentuk sampai ke bawahnya. Artinya kalau seandainya permennya atau KMA-nya atau PP-nya belum pasti kiranya bisa mendukung semua yang dimaksudkan oleh oleh sistem pendidikan nasional 2025 ini, kiranya mohon harus bisa disinkronkan. Jadi jangan sampai hanya ada di dalam lembaran penjelasan, tapi juga turunan-turunan sebagai jaminan bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini kiranya bisa sesuai dengan harapan dari Bapak dan Ibu Komisi 10 khususnya. Kemudian yang terakhir, nanti teman saya akan menambahkan, terkait dengan sertifikasi guru atau dalam jabatan yang sekarang dijadikan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi di Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor yang sekarang rancangan itu kiranya bisa ditiadakan. Mengapa? Karena menjadi tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Karena untuk menjadi guru itu sudah dididik kami di S1, wajib kan S1 pendidikan gitu ya. Sudah dididik dan sudah pula kami mendapatkan pengalaman. Artinya orang yang mendapatkan sertifikat sebagai pendidik itu di samping dia memenuhi persyaratan-persyaratan formal, tapi juga sudah punya pengalaman. Bahkan ada beberapa di antara kami yang maaf kata ya, yang anak murid kami aja udah punya jabatan. Udah masa nanti kita dididik lagi, kita yang udah dididik lagi sama beliau, ya nggak apa-apa sih, tapi faktanya jadi begitu gitu ya. Jadi artinya mudah-mudahan sertifikasi itu diperketat dengan syarat menjadi seorang guru saja. Kalau menurut pendapat saya, syarat menjadi seorang guru itu harus diperketat sehingga nanti semua guru yang sudah ditetapkan sebagai guru bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi. Terkait dengan peningkatan kualitas atau profesional guru itu nanti ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Mengapa? Karena ada stres tersendiri gitu ya bagi guru-guru untuk mengikuti pendidikan profesi dalam jabatan, apalagi berbulan-bulan. Kadang-kadang kami ditempatkan di luar
luar daerah gitu ya, di provinsi-provinsi tertentu harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan pekerjaan dan yang lain-lainnya, itu modalnya besar sekali. Mungkin juga pemerintah juga akan mengeluarkan modal yang teramat besar. Jadi saya pikir mudah-mudahan itu bisa diterima oleh Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 dan yang lainnya. Itu saja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.